Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberi kelapangan rezeki, dan dijauhkan dari segala kesedihan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna, menyentuh hati, dan mengingatkan kita pada arti kehidupan. Siapkan hati dan pikiran, karena kisah kali ini bukan hanya akan membuatmu merinding, tapi juga meninggalkan jejak di hati. Rumah itu berdiri di ujung perumahan lama, dikelilingi pepohonan yang rimbun dan tembok-tembok yang sudah mulai ditumbuhi lumut. Udara sore terasa lembab ketika rombongan keluarga Nayara datang mengantar pengantin baru itu ke rumah barunya. Hari itu hari pertama Nayara menjadi istri Ragendra secara sah. Mereka baru saja menggelar akad nikah sederhana di rumah orang tua Nayara, dan kini tinggal berdua di rumah milik Ragendra, rumah warisan orang tuanya yang kini sepenuhnya menjadi tempat tinggal mereka. Ini kamar utama, kata Ragendra sambil membuka pintu kamar paling besar. Nayara tersenyum kecil melihatnya. Kamar itu cukup luas, dengan ranjang kayu berukuran besar dan lemari jati tua di sudut ruangan. Di sebelah kiri ada pintu menuju kamar mandi dalam. Ventilasi kamar agak kecil, sehingga udara terasa agak pengap. Malam itu, setelah semua keluarga pulang, Nayara mengganti pakaiannya dan duduk di ranjang sambil menunggu Ragendra. Namun, suaminya justru mengambil bantal dan selimut. "Kamu tidur di sini kan?" tanya Nayara heran. "Aku lebih enak di sofa. Kamar ini kadang pengap," jawab Ragendra sambil tersenyum kaku. Nayara menatapnya sebentar. "Tapi ini malam pertama kita." Ragendra hanya menoleh sebentar. "Kamu istirahat saja dulu. Aku capek banget." Lalu ia benar-benar pergi ke ruang tamu. Nayara diam di tempat. Ranjang itu terasa luas, tapi dingin. Ia memejamkan mata, tapi tak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali, suara tetesan air terdengar dari kamar mandi. Padahal sebelumnya tidak. Ia bangun, membuka pintu kamar mandi, dan menemukan keran air menyala pelan. Ia matikan. Namun saat kembali ke ranjang, bau seperti logam menyengat hidungnya. Ia sempat memeriksa spray, tapi semuanya bersih. Akhirnya ia hanya menarik selimut lebih tinggi, mencoba menenangkan diri sendiri. Pagi harinya, Nayara mencoba membuka lemari jati besar di kamar itu. Tangkainya berdebu dan berkarat. Tapi saat ia mencoba menarik, pintu lemari terkunci. "Kunci lemarinya ada?" tanya Nayara saat Ragendra masuk ke kamar membawa 2 gelas teh. Ragendra meletakkan gelasnya dengan cepat. "Ngapain buka lemari itu?" Nayara terdiam sejenak. "Ya, penasaran aja. Kosong ya?" "Lemari itu peninggalan almarhum bapak. Nggak usah diutak-atik. Ada isinya, tapi gak penting." Ragendra pergi tanpa menjelaskan lebih jauh. Nada suaranya dingin. Beberapa hari berikutnya, hal-hal kecil mulai terasa mengganggu Nayara. Tiap kali mandi malam, air sering tiba-tiba mati, lalu menyala lagi sendiri. Bahkan, suatu malam saat Nayara sedang keramas, air berubah agak keruh selama beberapa detik. Ia mengira itu dari tangki. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, baunya tetap tercium bau anyir seperti darah yang menempel di rambutnya meski ia sudah membilas berulang kali. "Air di kamar mandi itu kayaknya bau deh," kata Nayara keesokan harinya. "Perasaan kamu aja," jawab Ragendra cepat. "Aku mandi juga biasa aja tuh." Airnya sempat mati sendiri, terus nyala lagi. "Itu mungkin pompanya lemah. Nanti aku cek." "Terus kadang kayak ada rambut panjang nyumbat saluran." "Ya rambut kamu sendiri kali. Jangan ditarik-tarik masalah kecil jadi besar." Nayara mengangguk pelan, tapi perasaannya tak tenang. Ia bukan tipe orang yang suka membesar-besarkan sesuatu. Tapi ada sesuatu di kamar itu, di lemari tua yang terkunci, di ranjang yang tak pernah digunakan Ragendra, di air yang baunya membuat mual. Semuanya seperti menyembunyikan cerita yang tak pernah diceritakan padanya. Suatu malam, Nayara memberanikan diri bertanya lagi. "Kamu kenapa nggak pernah tidur di kamar ini?" Ragendra yang sedang membaca berita di ponselnya hanya diam sebentar, lalu menjawab, "Sudah kubilang, aku gak suka udara di kamar ini. Kalau gitu kenapa gak pindah ke kamar belakang aja?" "Udah, Nay. Aku capek. Jangan banyak tanya."
Tapi aku nggak nyaman. Aku sendiri di kamar, terus. Nayara. Suara Ragendra sedikit meninggi. Sudah kubilang nggak ada apa-apa. Kamu kebanyakan mikir. Nayara menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada nada suara Ragendra. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu. Tapi saat menarik selimut, ia mencium bau itu lagi. Bau anyir yang perlahan menguasai seluruh udara di dalam kamar. Matanya memandang ke arah lemari tua yang terkunci. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi ia tahu, kamar ini pernah dihuni oleh seseorang. Dan jejaknya belum benar-benar hilang. Ia berbaring pelan, memalingkan badan menghadap dinding. Di balik punggungnya, ia merasa udara dingin mengalir dari celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Dan malam itu, ranjang tetap dingin, tetap kosong, tetap terasa sepi. Meski sudah ada 2 orang di dalam rumah itu, hanya satu yang benar-benar ingin tinggal. Nayara belum memejamkan mata sejak malam itu. Punggungnya masih menghadap dinding, seperti malam sebelumnya, dan ia tak berani membalikkan badan. Udara di dalam kamar tetap dingin dan pengap. Bau anyir dari arah kamar mandi tidak benar-benar hilang, hanya sesekali menghilang lalu kembali muncul tiba-tiba, seperti mengingatkan bahwa sesuatu di sana belum selesai. Di balik punggungnya, pintu kamar mandi masih sedikit terbuka. Dan ia tidak punya cukup keberanian untuk menutupnya. Saat fajar menyelinap lewat celah ventilasi, Nayara perlahan bangun. Matanya sembab, lehernya pegal karena semalaman tidur dalam posisi kaku. Ia tidak langsung mandi seperti biasanya. Hatinya ragu, tapi rasa tak nyaman di kulit membuatnya memutuskan untuk masuk ke kamar mandi juga. Ia menyalakan shower perlahan, air mengalir tanpa hambatan. Untuk beberapa detik pertama, semuanya tampak normal. Namun kemudian, air berubah keruh. Bau amis seperti darah kembali tercium. Nayara menahan napas, menunduk. Rambut panjang yang bukan miliknya tiba-tiba terbawa air dan menyangkut di lantai. Panjang, hitam, basah. Ia mematung. Tangannya gemetar saat mematikan shower. Jantungnya berdebar, dan tubuhnya terasa lemas. Ia keluar tanpa membilas sabun di tubuhnya. Kamar masih hening. Ragendra belum pulang dari pasar pagi. Tapi yang membuat Nayara makin takut adalah perasaan bahwa ia tidak sendirian. Malamnya, setelah mereka makan malam dalam diam, Nayara tidak langsung masuk kamar. Ia duduk lama di ruang makan sambil menatap piring kosong. Ragendra mencuci tangan dan bersiap kembali ke ruang tamu. Kamar mandi tadi airnya bau lagi, kata Nayara pelan. Ragendra hanya mengangguk. Aku tadi mandi siang. Biasa aja tuh. Airnya keruh. Ada rambut panjang. Bukan rambutku. Kamu stres kali, Nay? Aku nggak ngarang. Suaranya meninggi sedikit. Ragendra menoleh. Udah kamu kebanyakan nonton cerita seram. Bikin-bikin sendiri. Nayara tidak membalas. Tapi dadanya sesak. Ia masuk kamar lebih dulu, tapi tidak langsung mandi. Ia hanya duduk di tepi ranjang sambil memandangi lemari tua yang masih terkunci. Ia merasa malam ini akan sama seperti malam sebelumnya. Dan ia benar. Ketika akhirnya Nayara memberanikan diri untuk mandi, ia melakukannya dengan cepat. Ia tidak menutup pintu kamar mandi, membiarkan celah terbuka agar bisa segera keluar jika terjadi sesuatu. Namun, saat air mengalir dan ia membungkuk untuk mengambil sabun, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Ia menegakkan tubuh, memandangi celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia selesai dan melangkah keluar, jantungnya seolah berhenti. Seseorang berdiri di ujung tempat tidur. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Kainnya lengket di tubuh. Matanya mengarah lurus ke Nayara. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya memenuhi ruangan. Nayara tak bisa bersuara. Tubuhnya gemetar, kaki tak mampu melangkah. Dalam detik yang terasa sangat lama, perempuan itu tetap diam, hanya memandangi Nayara, seolah menuntut sesuatu yang belum dipenuhi. Nayara akhirnya menjerit. Suaranya menggema sampai keluar kamar. Tapi Ragendra yang duduk di sofa hanya datang tergesa, lalu berdiri di ambang pintu dengan ekspresi heran. Apa sih? Kenapa teriak-teriak malam-malam?
Nayara menunjuk ke ujung ranjang, tapi sosok itu sudah tidak ada. Ia memandang Ragendra dengan napas tak beraturan, tubuhnya basah kuyup, tapi lebih karena ketakutan daripada air mandi. Ada perempuan di situ, rambutnya basah, dia ngelihatin aku, kata Nayara dengan suara bergetar. Mana? Gak ada siapa-siapa. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Nayara hanya menggeleng, tubuhnya melemas, dan akhirnya terduduk di lantai. Keesokan paginya, Nayara duduk lama di depan cermin sambil memegang ponsel. Ia merasa harus tahu siapa Larasmi. Nama itu ia dengar samar-samar beberapa hari lalu dari obrolan Ragendra saat menelepon seseorang. Waktu itu ia tidak menanggapi serius. Tapi sekarang semua terasa masuk akal. Ia membuka kontak teman lamanya yang dulu satu kampus dengan Ragendra. Kamu masih ingat Ragendra, kan? Tanya Nayara lewat pesan suara. Tak lama, temannya membalas. Ingat, katanya dia udah nikah. Ya? Dulu dia sempat nikah siri sama cewek namanya Larasmi. Tapi orangnya gak tahu kemana. Nayara terdiam lama. Namanya keluar begitu saja. Larasmi. Nafas Nayara mulai sesak. Hatinya terasa ditarik-tarik. Ia mulai mengingat banyak hal. Kamar yang tidak pernah dipakai Ragendra, lemari tua yang terkunci, bau darah, dan sosok perempuan dengan rambut basah. Ia bukan melihat hantu. Ia sedang diperingatkan. Hari mulai gelap. Ragendra belum pulang. Nayara duduk sendiri di kamar, tak menyalakan lampu. Hatinya terisi rasa takut dan marah dalam waktu bersamaan. Ia bukan perempuan yang mudah takut. Tapi malam-malam di rumah itu telah membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Ia kini yakin bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia sedang menempati ruang yang pernah dihuni oleh seseorang yang belum bisa pergi. Dan malam pun datang, lagi. Dengan bau anyir yang tak pernah hilang. Dengan shower yang tetap menetes meski sudah dimatikan. Dan dengan perasaan bahwa saat ia membuka pintu kamar mandi, Larasmilah yang akan berdiri di sana. Menunggu. Diam. Tapi jelas ingin bicara. Suara tetesan dari shower yang tak pernah benar-benar berhenti masih terdengar samar ketika Nayara duduk memeluk lutut di tepi ranjang. Lampu kamar dibiarkan menyala, pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan matanya tak pernah benar-benar menatap lurus ke sana. Napasnya pendek-pendek. Sosok itu tak muncul lagi malam ini, tapi bayangannya justru lebih mengganggu. Diam, tapi menempel kuat dalam kepala Nayara. Ia tahu betul apapun ini, bukan mimpi. Dan bukan halusinasi. Pagi belum sempurna saat Ragendra kembali dari luar. Wajahnya lelah, kaosnya sedikit basah oleh keringat, dan ia terkejut melihat Nayara belum tidur. Kamu belum tidur juga? Tanyanya sambil meletakkan kantong plastik di meja kecil dekat pintu. Nayara tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Ragendra tanpa ekspresi. Aku mau tanya. Suaranya datar. Larasmimu dia siapa? Ragendra terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Ia menoleh pelan. Dari mana kamu tahu nama itu? Kamu sebut namanya waktu nelepon beberapa hari lalu. Dan semalam, aku mimpi tentang dia. Ragendra duduk di ujung ranjang, menghela napas. Dulu, dia pernah jadi istri siriku. Tapi sudah lama meninggal. Bunuh diri. Karena depresi. Bunuh diri. Nayara mengulang pelan. Iya, dia sakit, terlalu sensitif, suka histeris kalau ditekan, gampang panik. Akhirnya dia. Ragendra tak melanjutkan. Kepalanya tertunduk. Ada surat kematiannya. Nayara menatap tajam. Gak ada. Kami gak sempat urus. Waktu itu aku bingung, takut. Aku cuma kasih tahu keluargaku. Udah. Nayara tidak menyela, tapi kepalanya mendadak panas. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya berputar di tempat yang sama. Tidak ada surat kematian, tidak ada pemakaman, tidak ada kabar yang jelas. Bahkan tak satupun keluarga Ragendra pernah bicara tentang istri sirinya. Semuanya seperti cerita setengah jadi yang dipaksa selesai. Ragendra melanjutkan dengan nada bergetar. Tapi itu masa lalu, Nay. Aku sama kamu sekarang. Nayara menoleh. Matanya basah tapi tak ada air mata yang jatuh. Kalau itu masa lalu,
Kenapa malam-malamku sekarang diisi oleh dia? Kenapa aku yang mimpi dia? Kenapa aku yang dilihatin dia di kamar ini? Bukan kamu. Ragendra berdiri, tapi Nayara mundur selangkah. Tak ada amarah dalam gerakannya, hanya kelelahan yang mendalam. Kalau kamu masih sembunyiin sesuatu soal dia, aku mohon, bilang. Karena aku nggak bisa hidup dalam rumah yang menyimpan cerita mati. Hari itu berjalan lambat. Nayara tak banyak bicara. Ragendra kembali menghindar. Lebih banyak duduk di luar, menyalakan rokok satu demi satu. Malamnya, Nayara mencoba menenangkan diri dengan membuka lemari kecil di sudut ruang belakang. Ia mengeluarkan album-album lama yang disimpan Ragendra sejak dulu. Ia tak berniat mencari, tapi entah kenapa tangannya bergerak sendiri. Halaman demi halaman berisi foto-foto lama. Ragendra saat masih kuliah, potret perjalanan, dan kemudian foto yang membuat napas Nayara tertahan. Seorang perempuan muda, berwajah manis dengan rambut panjang, berdiri di depan pintu rumah yang sekarang mereka tempati. Rumah yang sama, tangga yang sama, pot bunga yang sama. Dan di sisi perempuan itu, Ragendra berdiri sambil menggenggam tangan perempuan itu. Di halaman berikutnya, Nayara melihat perempuan itu duduk di kursi ruang tamu yang kini ia pakai sehari-hari. Dan terakhir, satu foto kabur, Larasmi tampak memegang perutnya. Perutnya membesar. Nayara memejamkan mata. Tenggorokannya tercekat. Kepalanya berputar cepat antara foto, suara sawer, dan sosok Larasmi yang terus menghantuinya. Ia menutup album itu, tapi bayangan Larasmi makin jelas. Bukan hanya sebagai mantan istri, tapi sebagai perempuan yang tengah hamil, dan mungkin tak pernah melahirkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nayara tidak menutup matanya sepenuhnya saat tidur. Ia hanya membaringkan tubuh dan membiarkan pikirannya menggantung. Tak lama, dalam keadaan setengah sadar, mimpi itu datang. Ia berada di kamar yang sama, tapi suasananya redup dan basah. Kasur seperti dibasahi air. Larasmi berdiri di sampingnya, dengan baju lusuh yang melekat karena basah. Tangannya menutup perutnya yang besar, berdarah. Matanya kosong, tapi penuh luka. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri, mematung. Tapi di balik keheningannya, Nayara bisa merasakan bahwa Larasmi belum selesai. Nayara terbangun dengan tubuh basah keringat. Nafasnya berat, tengkuknya dingin. Ia tak bisa bergerak selama beberapa saat. Ketika akhirnya bisa duduk, ia menatap lemari tua yang masih terkunci. Ia merasa semua jawaban ada di sana. Tapi ia belum punya kunci. Dan Ragendra masih terlalu cepat lupa. Nayara masih bisa mengingat mimpi itu dengan jelas. Larasmi yang berdiri dengan perut berdarah, diam tapi penuh luka. Setelah malam itu, ia tak lagi mampu bersikap biasa. Senyum Ragendra di pagi hari terasa hampa. Kehangatan yang pernah ia bayangkan dari rumah ini sudah sepenuhnya hilang. Yang tersisa hanya kamar lembab, cermin berkabut, dan suara tetesan air yang datang dan pergi sesuka hati. Tapi yang paling mengganggunya justru bukan sosok Larasmi, melainkan tatapan Ragendra yang semakin menjauh, seakan-akan ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh disentuh siapapun, termasuk istrinya sendiri. Pagi itu, saat Ragendra pergi lebih awal ke tempat kerja, Nayara duduk lama di kamar mandi. Ia memerhatikan lantainya. Keramiknya terlihat normal, tapi beberapa bagian terasa lebih lembab, bahkan saat tidak digunakan. Ubin di pojok kamar mandi terasa sedikit longgar. Ia tekan ujungnya, dan air rembes keluar dari sela-sela nat yang menghitam. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ini bukan basah biasa. Ini seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam. Siangnya, Nayara memanggil tukang servis yang biasa menangani rumah-rumah sekitar. Ia hanya berkata ada kerusakan saluran di lantai kamar mandi. Dua tukang datang, dan mulai membongkar bagian-bagian yang ditunjuk Nayara. Saat ubin-ubin diangkat, aroma lembab dan pekat langsung menyeruak ke seluruh ruangan. Salah satu tukang berkata pelan, "Bu, ini bukan lantai lama. Ini kayaknya cor baru. Nggak sama dengan lapisan dasar bangunan rumah tua begini." Nayara mengangguk, tapi tak berkata apa-apa. Matanya hanya tertuju pada coran semen yang berbeda warna, lebih muda, lebih kasar, dan tak ada jalur pipa di bawahnya. Seolah sengaja menutupi sesuatu.
Tepat saat mereka bersiap membongkar bagian cor tersebut, suara motor Ragendra terdengar di depan rumah. Nayara langsung panik. Ia menyuruh tukang berhenti dan menutup kembali sebagian area yang sudah terbuka. Ragendra masuk dengan langkah cepat, dan begitu melihat kamar mandi yang setengah terbuka dan dua tukang masih di dalam, suaranya langsung meledak. "Ngapain kalian semua di sini? Siapa suruh bongkar kamar mandi?" Tukang-tukang itu langsung keluar, terkejut oleh nada Ragendra. Nayara berdiri kaku di pintu, menahan ketegangan di dadanya. "Aku cuma minta mereka cek karena air selalu lembab. Aku pikir pipa bocor," jawab Nayara pelan. Ragendra menatapnya tajam. "Nggak usah sok tahu. Ini rumahku, Nayara. Aku tahu bagian mana yang rusak dan mana yang nggak. Jangan ikut campur urusan yang nggak kamu ngerti." Lantai itu dicor ulang, Gen. Di rumah lama begini, gak mungkin ada semen baru di bawah ubin lama. "Berhenti!" bentaknya, lebih keras. "Jangan bongkar apapun lagi." Nayara menahan air mata yang menggenang. Tapi yang ia rasakan bukan sekadar sedih. Ada luka lain yang muncul. Perasaan bahwa suaminya menyimpan sesuatu yang sangat besar. Dan dirinya sedang dituntun pelan-pelan ke arah itu oleh seseorang yang sudah mati. Malamnya, Nayara duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Ragendra tak berbicara apapun setelah ledakannya. Mereka makan tanpa saling menatap. Dan kini hanya suara kipas angin yang menemani sunyi. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat Nayara masuk kamar mandi untuk mencuci muka, cermin dipenuhi kabut meski air belum mengalir. Saat ia mengusap permukaannya, wajahnya sendiri tak muncul, yang terlihat justru bayangan perempuan lain. Rambut panjang, mata sayu, dan bibir pucat yang bergerak seperti mengucapkan sesuatu, tapi tak bersuara. Nayara tersentak mundur, jatuh duduk. Shower menyala sendiri, dan air yang keluar tampak keruh. Tangannya gemetar saat mencoba mematikan keran. Tapi suara air tak berhenti, seperti mengalir dari tempat lain, dari dasar yang lebih dalam. Dan dari sela-sela lantai, terdengar lirih suara perempuan menangis. Pelan, rapat, seakan terperangkap di bawah kaki Nayara. Ia memanggil Ragendra, tapi suaminya tak menjawab. Ia terus mengetuk-ngetuk lantai dengan telapak tangannya, mencoba memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Tapi suara itu terus ada. Tangisnya samar, namun menembus jantung. Ia tahu itu bukan imajinasi. Keesokan harinya, Ragendra tampak lebih murung. Ia tak bicara sepatah kata pun. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Ketika Nayara mencoba mendekat, Ragendra malah menjauh dan kembali keluar rumah. Nayara hanya bisa memandangi punggung suaminya yang semakin berat. Tubuh Ragendra yang dulu selalu terlihat tenang, kini justru tampak seperti membawa beban yang membuatnya nyaris tak sanggup berdiri. Nayara kembali ke kamar mandi. Ia berdiri lama di atas lantai yang kemarin sempat dibuka. Ubin yang sudah ditempel kembali masih terlihat tak rata. Dan ia tahu, jika digali sedikit saja, ia akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang Ragendra takutkan. Sesuatu yang Larasmi coba tunjukkan. Sesuatu yang selama ini dikubur bukan untuk dilupakan, tapi untuk disembunyikan. Dan kini, suara itu muncul lagi. Menangis. Tapi lebih dekat. Lebih jelas. Seperti berada tepat di bawahnya. Tangisan itu terus terdengar meski tidak ada bayi di rumah ini. Suaranya muncul dari sela-sela ubin kamar mandi, dari balik dinding yang lembab, dari saluran air yang tersumbat. Tangisan pendek dan pelan, seperti suara anak yang tidak pernah sempat menatap dunia. Nayara duduk di tepi ranjang sambil memegangi perutnya yang kian hari terasa semakin kosong. Dokter pernah bilang bayinya sehat. Tapi sejak suara-suara itu muncul, tubuh Nayara mulai lemah. Kadang ia merasa pusing hanya karena berdiri terlalu lama. Nafasnya pendek. Tapi yang paling menakutkan bukan sakit itu, melainkan firasat bahwa anak di dalam perutnya sedang diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak lantai kamar mandi dibongkar dan Ragendra melarang keras penggalian dilanjutkan, Nayara semakin curiga. Ia tahu suaminya berbohong. Tapi kebohongan Ragendra bukan hanya tentang bangunan tua atau semen segar di bawah lantai. Itu soal masa lalu yang dikubur dan tak pernah benar-benar ditinggalkan. Saat malam jatuh, Nayara naik ke loteng, mencari udara. Ia butuh menjauh sejenak dari kamar itu.
dari kamar mandi, dari cermin yang selalu dipenuhi bayangan. Di sudut loteng, ia menemukan sebuah kotak besar yang diselimuti debu dan sarang laba-laba. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan baju perempuan, gaun hamil, pakaian tidur, bahkan kain batik yang masih menyisakan aroma bedak bayi. Nayara menggenggam salah satu baju dan membawanya turun. Wajahnya pucat. Saat Ragendra pulang malam itu, ia langsung melihat pakaian itu tergeletak di atas meja makan. Langkahnya berhenti. "Itu punya Larasmi, kan?" tanya Nayara pelan. Ragendra tak menjawab. "Aku temukan di loteng. Masih rapi. Masih lengkap. Kalau dia memang pergi, kenapa bajunya ditinggal semua?" Ragendra menarik kursi dan duduk. Wajahnya seperti kehilangan warna. Ia menggosok dahinya sebelum menjawab. "Dia waktu itu hamil. Tapi dia nggak kuat. Tekanan dari mana-mana. Keluargaku nggak terima. Karena dia bukan pilihan mereka. Dia marah, dan akhirnya pergi sendiri. Aku nggak tahu dia kemana. Dan kamu nggak pernah cari?" Nayara menatapnya tajam. "Waktu itu aku pikir dia cuma pergi sebentar. Tapi dia nggak kembali." Nayara tertawa kecil. "Lalu kamu pikir itu cukup? Lalu kamu bisa nikah lagi, tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, dan pura-pura semuanya baik-baik saja?" "Ini bukan salahmu," ucap Ragendra lirih. "Aku nggak pernah niat bawa kamu ke semua ini." Nayara tak menjawab. Ia bangkit dan masuk ke kamar. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Tangisan dari bawah lantai semakin jelas. Bukan hanya tangisan bayi, tapi juga suara perempuan memanggil-manggil nama, "Anakku, anakku." Nayara menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tak bisa dibungkam. Ia mulai memeluk perutnya yang makin terasa berat. Bukan berat karena kehidupan tumbuh, tapi seperti ada beban yang menekan dari dalam. Keesokan paginya, ia pingsan di kamar mandi. Dokter kandungan memeriksanya dan berkata bahwa janin dalam kandungan Nayara tidak mengalami perkembangan dalam 2 minggu terakhir. Denyut jantung melemah. Tidak ada penyebab medis yang bisa dijelaskan. Mungkin tekanan psikologis, kata dokter. Tapi Nayara tahu ini bukan soal stres. Ini soal rumah. Ini soal kamar mandi. Ini soal arwah seorang perempuan hamil yang tidak pernah sempat melahirkan. Setelah pulang dari klinik, Ragendra semakin murung. Ia tak banyak bicara. Bahkan ketika Nayara duduk di sebelahnya dan menatapnya dalam diam, Ragendra hanya menatap lantai. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Aku tahu kamu masih sembunyikan sesuatu," ucap Nayara pelan. "Dan aku tahu, Larasmi belum pergi." Ragendra tetap diam. Tapi sorot matanya berubah. Matanya tak lagi kosong, melainkan takut. Seperti seseorang yang tahu bahwa waktu untuk menyimpan rahasia sudah hampir habis. Malamnya, Nayara kembali ke kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin, dan melihat wajahnya sendiri perlahan mengabur, digantikan bayangan Larasmi. Kali ini, Larasmi memeluk perutnya yang besar dan berdarah. Air matanya jatuh, tapi ia tidak marah. Ia hanya menatap Nayara dengan sorot putus asa, seolah memohon. Tiba-tiba, suara bayi menangis kembali terdengar. Tapi kali ini, tangisan itu disusul oleh satu kalimat yang terdengar sangat dekat, dari balik ubin yang pernah dibongkar Nayara sendiri. "Aku belum sempat jadi ibu." Nayara memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia menempelkan tangannya ke lantai. Dan dari sana, terdengar degup seperti denyut jantung yang tertanam jauh di dalam tanah. Atau mungkin jauh di bawah rumah ini. Nayara masih bisa merasakan dinginnya lantai kamar mandi saat ia meletakkan telapak tangannya di sana malam tadi. Getaran pelan seperti denyut jantung dari balik cor-coran itu membuat tubuhnya menggigil meski udara malam cukup hangat. Kalimat lirih Larasmi, "Aku belum sempat jadi ibu," terus terngiang di telinganya, membuat perutnya yang lemah semakin terasa menegang. Ketika ia menatap wajahnya sendiri di cermin, ia tidak lagi yakin siapa yang ada di balik pantulan itu. Keesokan harinya, Nayara memberanikan diri menemui Pak Raji, salah satu tetua kampung yang sudah puluhan tahun tinggal di lingkungan itu. Ia duduk di teras, menatap Nayara dengan alis yang tak berhenti bergerak ketika Nayara menyebutkan rumah peninggalan keluarga Ragendra. Dulu rumah itu pernah rame,
kata Pak Raji sambil mengunyah pelan pinang yang ia simpan di saku bajunya. Waktu itu ada polisi pasang garis kuning, tapi gak pernah jelas. Katanya orang hilang, tapi gak ketemu. Terus gak lama, garisnya dicopot, kasusnya lenyap. Orang hilang. Nayara bertanya, nadanya tercekat. Pak Raji mengangguk. Perempuan. Katanya pernah tinggal di situ. Tapi waktu keluarganya nyari, katanya udah pergi. Cuma banyak yang gak percaya, karena warga sempat dengar suara ribut dari dalam rumah. Nayara tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya mengering. Tapi satu hal makin jelas, Larasmi tidak pernah pergi dengan sendirinya. Sore itu, Nayara menghubungi seorang ustaz yang pernah diundang di acara pengajian ibunya. Ia tak tahu harus berkata apa, hanya minta bantuan agar rumahnya didoakan. Saat ustaz datang malam harinya, Ragendra tampak tak tenang. Ia menolak ikut duduk, memilih masuk ke kamar sambil mengunci diri. Proses ruqyah dimulai. Ustaz duduk di ruang tengah dan membaca ayat-ayat dengan suara tenang. Tapi ketika bacaan mulai meninggi, suasana berubah. Udara di ruangan menjadi panas, dan kipas angin yang sebelumnya berputar, berhenti seketika. Lampu berkedip. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara air menyala sendiri. Cermin kamar tidur dipenuhi kabut meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbanting keras. Nayara tersentak. Ustaz tetap melanjutkan bacaannya. Namun suaranya kini terdengar tegang. Dari arah cermin yang tertutup kabut, sesosok bayangan muncul. Sekilas saja, tapi cukup jelas bagi Nayara untuk tahu siapa itu. Larasmi, dengan wajah basah, mata cekung, dan tangan yang menekan perutnya yang membiru. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali hening. Ustaz menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Nayara dengan sorot penuh pengertian. Arwah ini belum tenang, katanya. Dia mati tidak wajar, dalam keadaan dizalimi. Jasadnya belum benar-benar diterima bumi. Nayara hanya bisa menunduk, tubuhnya lemas. Tapi ia tak menangis. Rasa takut sudah berganti menjadi semacam pemahaman. Larasmi tidak datang untuk menakuti. Ia datang untuk menunjukkan. Dari dalam kamar, suara Ragendra mulai terdengar. Ia bicara sendiri, seperti sedang menjawab orang yang tidak ada. Nayara menghampiri pintu dan mendengarkan. Bukan aku yang mulai, aku cuma marah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu yang paksa waktu itu. Nayara memejamkan mata. Bukan karena ngeri, tapi karena sakit. Sakit menyadari bahwa orang yang tidur di ranjang yang sama dengannya, perlahan mulai hancur dimakan rahasia yang disimpannya sendiri. Malam semakin larut, tapi Ragendra tidak keluar kamar. Nayara duduk sendirian di kursi dekat jendela, memandangi kamar mandi yang kembali basah. Air shower menetes pelan, tapi tak ada yang menyalakannya. Di bawah pintu, genangan kecil terbentuk, seperti malam-malam sebelumnya. Suara tangisan bayi kembali terdengar, tapi kali ini disusul oleh suara yang lebih dalam, lebih berat, dan lebih putus asa, suara ibu. Dan ketika Nayara berdiri, ia melihat cermin itu berkabut lagi. Dan bayangan Larasmi pun muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ia tidak menatap Nayara. Ia menatap lurus ke arah kamar Ragendra. Seolah ingin berkata, yang harus melihat ini bukan kamu, tapi dia. Bayangan Larasmi di cermin belum hilang saat suara Ragendra dari dalam kamar berubah menjadi teriakan parau, kacau, seperti seseorang yang bicara dengan masa lalu yang tak lagi bisa disentuh. Nayara berdiri di depan pintu kamar, tak sanggup membuka, tak sanggup menunggu lebih lama. Kalimat ustaz tadi mengakar kuat di kepalanya, arwah ini belum tenang karena mati dalam keadaan dizalimi. Lantai di bawah kakinya terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk sampai tulang, seolah ruangan ini tak lagi milik dunia yang sama. Shower kembali menetes pelan. Tangisan itu muncul lagi, bayi dan ibu dalam satu irama pilu, mengalun dari bawah ubin yang disemen. Nayara mengetuk pintu kamar pelan. Ragendra, buka pintunya. Tak ada jawaban. Hanya suara kaki yang berjalan mondar-mandir, dan satu kalimat lirih yang terdengar seperti pengakuan yang tertahan. Ia tak bisa menunggu. Dengan dorongan yang tersisa,
Nayara membuka paksa pintu yang tak terkunci penuh. Ragendra berdiri di tengah kamar dengan wajah pucat, mata cekung, dan tubuh gemetar. Tangannya mencengkeram rambut, dan bajunya basah oleh keringat dingin. Aku nggak tahan lagi. Suaranya hampir tak terdengar. Dia datang tiap malam. Tiap aku tutup mata, dia ada di ujung ranjang. Dia berdarah. Nai, dia bawa bayi. Nayara berdiri di ambang pintu, diam. Perutnya terasa semakin berat. Ia tahu, ini saatnya. Larasmimu nggak pergi, kan? Bisiknya tajam. Ragendra memejamkan mata. Dia minta aku gugurkan anaknya. Aku nggak mau. Tapi dia maksa. Dia ancam akan bongkar pernikahan siri itu. Aku takut, Nai. Waktu itu aku cuma emosi. Kami bertengkar di kamar mandi. Dia marah, teriak, bilang akan lapor ke orang tuaku. Tangannya gemetar makin kuat. Terus aku dorong dia. Dia jatuh. Kepalanya terbentur keran. Tapi dia masih hidup. Dia minta tolong. Aku panik. Aku cekik dia. Dia nggak bergerak lagi. Napas Nayara tercekat. Dunia serasa berhenti. Suaranya mati di tenggorokan. Setelah itu aku bungkus badannya. Aku gali lantai kamar mandi. Nai. Aku sembunyiin dia. Aku semen. Aku pikir, semua akan hilang. Tangan Nayara menutup mulutnya. Air mata yang selama ini tertahan, tumpah begitu saja. Kamu bunuh dia, bisiknya. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma mau semua ini beres. Dan kamu seret aku masuk ke rumah ini, ke kamar yang pernah dia pakai. Kamu biarkan aku tidur di atas kuburannya. Kamu biarkan aku hamil di tempat yang sama. Ragendra menunduk. Tubuhnya mulai menggigil. Nayara berbalik. Dengan langkah gemetar, ia keluar rumah, mendatangi Pak Raji. Dengan suara bergetar, ia minta bantuan warga untuk datang ke rumah. Malam itu, rumah Ragendra dipenuhi orang. Seorang warga membawa palu dan linggis. Kamar mandi dibongkar. Coran semen dihancurkan. Lantai yang selama ini menjadi sumber ketakutan, satu persatu dikikis. Bau menyengat menyambar begitu ubin terakhir diangkat. Di bawahnya, lapisan plastik putih terbuka sedikit, memperlihatkan potongan kain yang membungkus sesuatu. Salah satu warga memalingkan wajah, dua lainnya mundur. Tapi Nayara tetap berdiri di sana, tubuhnya gemetar, tangannya memegang erat perut yang semakin sakit. Plastik itu dibuka perlahan, dan di dalamnya, tubuh perempuan dalam keadaan membusuk, rambut panjang masih utuh, tangan menutup perut yang bengkak dan membiru. Itu Larasmi, dengan janin yang tak pernah dilahirkan. Teriakan dari dalam kamar terdengar saat Ragendra melihatnya. Tubuhnya mendadak kejang. Ia jatuh ke lantai, meronta. Kulitnya seperti mengelupas, melepuh dari dalam. Wajahnya memerah, lalu menghitam. Mulutnya menjerit. Tapi suaranya tak terdengar utuh seperti dicekik balik oleh udara yang ia hirup sendiri. Ampun, aku nggak mau mati, tolong. Tapi tubuhnya terus berubah. Luka melepuh merambat cepat. Wajahnya menggelembung, matanya membiru. Suara terakhir yang keluar dari tenggorokannya hanyalah erangan pendek, lalu diam. Ragendra terbujur dengan mata terbuka lebar, tubuh hangus seperti disiram air mendidih. Mulutnya masih terbuka, seolah menyesal tak sempat bicara lebih awal. Nayara tak sanggup berdiri. Darah mengalir dari celana tidurnya. Tubuhnya ambruk di lantai, dan teriakan warga menyambut pingsannya. Tapi dalam gelap itu, ia masih mendengar suara tangis bayi. Lebih dekat, lebih nyata. Seolah belum selesai. Suara tangis bayi itu masih terdengar meski Ragendra sudah dikubur. Dan tubuh Larasmi telah dimakamkan secara layak di tanah yang jauh dari kamar mandi rumah ini. Sejak tubuhnya ditemukan, rumah ini dipenuhi banyak orang, tetangga, polisi dan tokoh kampung. Tapi setelah semua pergi dan tanah kuburan diratakan, keheningan kembali menyelimuti. Nayara kembali ke rumah itu setelah 2 hari dirawat. Kandungannya tidak tertolong. Dokter menyebutnya keguguran karena tekanan psikis berat. Tapi Nayara tahu, ia tidak kehilangan karena tubuhnya lemah, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dari luka lahiriah. Ia berjalan pelan masuk ke kamar,
melewati ubin yang sudah diganti. Lantai kamar mandi kini baru, bersih. Tapi udara di dalam rumah masih berbau lembab. Bau yang sama seperti saat Larasmi masih bersemayam di sana. Shower yang telah diperbaiki tiba-tiba menyala sendiri ketika malam tiba. Genangan air muncul tanpa suara. Dan pintu kamar mandi, yang dulu selalu terbuka, kini sering tertutup rapat saat Nayara bangun pagi. Padahal ia mengingat betul menutupnya hanya setengah. Setiap malam ia mendengar suara ketukan. Tidak keras, tidak marah, hanya pelan, berulang, seperti seseorang yang ingin keluar dari balik pintu. Suara yang hanya berhenti ketika ia membaca doa dengan napas gemetar. Tetangga yang dulunya datang membawa makanan, kini tak pernah lagi menampakkan wajah. Bahkan anak-anak kecil yang suka bermain di depan pagar rumah, sudah lama tak terdengar. Rumah itu dijauhi. Mereka bilang, suara perempuan masih terdengar di malam hari. Mereka bilang, ada cahaya samar di balik jendela kamar mandi. Mereka bilang, ada yang belum benar-benar pergi. Nayara hanya duduk di tepi ranjang setiap malam, mendekap lutut, menatap kosong ke arah dinding. Kadang ia berbicara pelan ke dirinya sendiri. Kadang ia mendengar jawabannya bukan dari dalam hati, tapi dari udara di sekitarnya. Maafkan aku. Aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya tinggal di tempat yang salah. Dan suatu malam, saat hujan turun pelan, dan angin membuat jendela bergetar, Nayara mendengar suara itu lagi. Bukan tangisan, bukan air, tapi suara perempuan, sangat dekat, sangat pelan, berbisik di belakang telinganya. Anakku belum selesai. Tubuh Nayara membeku. Ia menoleh perlahan, tapi tak ada siapa-siapa. Tapi udara di kamar berubah. Tidak dingin, tidak panas, tapi padat. Seperti ada yang berdiri di sana, menunggu ia bicara sesuatu yang belum pernah ia katakan. Dalam batinnya, Nayara tahu, Larasmi tak hanya ingin dimakamkan. Ia ingin anaknya diakui. Ia ingin kehamilannya yang dibunuh dianggap nyata. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia pernah hidup, bahwa ia pernah menjadi ibu, walau hanya sebentar. Nayara menangis pelan, tapi tak satupun air mata jatuh ke pipinya. Hatinya kering. Ia telah kehilangan segalanya. Anak, suami, kepercayaan. Kini yang tersisa hanya rumah, dan seorang perempuan yang belum selesai menunggu. Saat ia berjalan ke kamar mandi, untuk pertama kalinya, ia buka pintu itu perlahan. Tak ada apa-apa, tapi shower menyala sendiri, dan cermin kembali dipenuhi kabut. Lalu muncul tulisan samar yang tak ditulis oleh tangan manusia. Tapi Nayara tidak lagi menjerit. Ia hanya memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku dengar. Tapi apa yang harus kulakukan agar kau bisa tenang?" Nayara menatap pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Setelah semua yang terjadi, setelah air yang menetes tanpa henti, suara tangisan, dan bayangan Larasmi yang selalu kembali di cermin, ia tak pernah lagi punya keberanian menutupnya. Pintu itu seakan jadi garis batas antara dunia yang bisa ia sentuh dan dunia yang hanya bisa ia dengar. Dan selama beberapa minggu terakhir, batas itu makin tipis. Terlalu tipis. Semenjak suara lirih, "Anakku belum selesai," terdengar tepat di belakang telinganya malam itu, Nayara tidak pernah sama. Ia berhenti menjelaskan pada siapapun. Tidak pada tetangga, tidak pada keluarga Ragendra yang sempat datang membawa surat warisan, tidak pula pada maklar rumah yang menyarankan agar kamar mandi direnovasi agar rumah lebih cepat laku. Yang mereka tidak tahu, bukan kamar mandinya yang rusak, tapi tanahnya. Udara di sekitarnya, bahkan bayangan di balik kaca pun sudah tidak netral. Rumah ini tidak bisa dibeli, karena rumah ini sudah memiliki tuannya sendiri. Hari itu Nayara datang untuk terakhir kali. Ia berdiri lama di depan pagar, memandangi bangunan itu dari luar. Dindingnya tetap sama, jendelanya tetap seperti dulu, tapi rumah itu kini terasa seperti sosok yang hidup yang bernapas pelan, yang menyimpan sesuatu di balik diamnya. Ia membawa tas kecil. Tak ada yang tersisa yang perlu dibawa selain keberanian. Di dalam rumah, semuanya masih rapi. Tidak ada debu berlebih, tidak ada kesan bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan. Tapi kesunyiannya lain. Sunyi yang seperti menunggu. Sunyi yang mendekap. Nayara berjalan ke kamar mandi.
Tak ada tujuan yang jelas. Tapi tubuhnya bergerak sendiri, seperti dituntun. Ia tahu, Larasmi belum pergi. Dan ia tahu, ini bukan soal arwah yang bergentayangan. Ini tentang seorang ibu yang dibungkam. Tentang seorang anak yang tidak sempat lahir. Tentang suara yang dipaksa diam dan luka yang ditimbun dengan semen. Ia membuka pintu perlahan. Udara dari dalam kamar mandi menyambutnya dengan dingin basah. Bukan hawa ruangan, tapi hawa tubuh yang pernah mati di sana. Nayara melepas pakaian satu persatu. Ia berdiri di bawah shower, memandang ubin putih yang kini bersih. Ia hidup, tapi kosong. Tangannya menggapai keran. Ia putar perlahan. Air mengalir. Dan dari balik tirai shower yang bergantung di sisi kanan, sosok itu muncul. Pelan. Seperti kabut yang merangkak dari celah dunia. Larasmi berdiri di sana. Rambutnya basah, terurai, perutnya robek, darah menetes lambat dari bawah kainnya. Tapi yang paling menusuk bukan darahnya, bukan wajahnya, tapi matanya. Mata itu tidak marah, tidak penuh dendam, melainkan memohon. Seolah ingin bicara, tapi tak bisa. Seolah ingin menitipkan sesuatu, tapi tak tahu bagaimana. Nayara tak sempat menjerit. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya jatuh ke lantai, membentur dinginnya keramik dengan suara pelan. Air terus menyala, mengalir menyapu ubin, menyentuh pipi Nayara yang kini pucat. Larasmi berdiri di atas tubuh itu, menatap lama, lalu menghilang bersama embun di cermin. Nayara sadar 3 hari kemudian. Tapi sejak itu, ia tak bisa bicara. Matanya hanya menatap satu arah. Tangannya terkepal, tapi tak pernah menggenggam. Dokter menyebutnya trauma. Tapi mereka tak tahu suara apa yang terakhir didengar Nayara sebelum tubuhnya ambruk. Setiap orang yang datang menawar rumah itu selalu pulang lebih awal. Mereka bilang lampu meledak saat pintu kamar mandi terbuka. Mereka bilang ada air yang mengalir sendiri, padahal rumah itu tak dialiri listrik sejak Nayara pergi. Mereka bilang seseorang menangis dari dalam kamar mandi. Bukan tangis keras, tapi tangisan ibu yang hilang, yang menunggu. Tak ada yang mau membeli rumah itu lagi. Tetangga hanya menyebutnya dengan satu nama, Rumah Larasmi. Nayara pergi tanpa menoleh. Tapi sebelum melangkah keluar dari pagar, ia hanya berbisik pada dirinya sendiri. Jangan pernah tutup pintu kamar mandi. Karena di baliknya, Larasmi masih berdiri, dengan perut robek, dan mata yang memohon. Menunggu waktu yang belum selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingatlah, kisah hanyalah cermin dan kadang, yang tercermin bukan sekadar tokoh di layar, tapi kita sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena satu dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang lebih tajam, lebih jujur, dan lebih menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jangan biarkan luka membuatmu lupa bahwa kamu pantas bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.